Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bekti Kusuma Wardani dengan NIM 221341052. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hati atau hepar. Nah, apa sih hati itu? Hati adalah suatu kelenjar terbesar dalam tubuh kita. Nah, hati ini memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama ada sekresi. Sekresi dilakukan dengan menghasilkan cairan empedu. Yang kedua ada detoksifikasi, yaitu adalah membuang racun-racun sisa dari tubuh dan menurunkan sisa metabolisme. Yang ketiga ada sintesa. Sintesa ini menghasilkan albumin, faktor pembekuan darah, dan enzim. Yang keempat ada cadangan darah, yaitu menyaring, menyimpan darah kurang lebih 400 ml. Dalam kondisi gagal jantung ini mampu menyimpan hingga 1 liter. Yang keenam adalah imunitas. Yang ketujuh adalah vitamin metabolisme dapat menyimpan vitamin A dan vitamin B12. Nah, selanjutnya penyakit hepar yang sering dijumpai di masyarakat itu dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit hati akut dan penyakit hati kronik. Akut itu artinya secara mendadak. Nah, kemungkinan penyebabnya itu terjadi karena virus, obat-obatan, alkohol, dan keadaan insomnia. Lalu selanjutnya adalah penyakit hati kronis. Yang pertama ada hepatitis kronis, ada sirosis hati, dan hepatoma atau CA. Nah, hepatitis akut. DIF adalah peradangan hati yang berlangsung secara akut karena beberapa sebab. Nah, transmisinya itu secara vertikal dan secara horizontal. Lalu penanda hepatitis ada hepatitis A, hepatitis B, ada hepatitis C, dan hepatitis D. Nah, dari laboratorium fungsi hati ini adalah sebagai AST, ALT, biroburin, albumin, dan globumin. Nah, selanjutnya ada cara pencegahan atau preventif, yaitu dengan cara vaksinasi hepatitis dengan hepatitis A dan B. Vaksinasinya itu yang kedua ada globulin. Nah, selanjutnya ada hepatitis A virus. Nah, tergolong dalam RNA virus, penularan melalui feses oral. Virus ini disebabkan melalui feses dan darah. Hepatitis A ini memiliki masa inkubasi sekitar 4 minggu. Perkembangan virus terbatas di dalam hati tersebut. Nah, yang kedua ada sirosis hepatitis, yaitu di mana kondisinya menggambarkan keadaan beberapa penyakit yang ditandai dengan adanya difus dan fibrosis hati. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan struktur dan fungsi pada hepar. Selanjutnya adalah sirosis hati ini disebabkan karena kerusakan atau penyakit hati yang bersifat kronis atau menahun. Namanya kondisi yang menyebabkan proses kerusakan kronik tersebut. Nah, hepatitis kronis ini dibedakan menjadi 5, ada hepatitis B dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada hepatitis B, yang kedua ada hepatitis C, yang ketiga ada hepatitis D, dan yang terakhir ada hepatitis E. Nah, penyebab metabolik dalam hati ini diturunkan karena ada hemokromatosis dan penyakit Wilson. Lalu selanjutnya ada komplikasi pada metabolik. Secara garis besar terdapat komplikasi metabolik dan komplikasi akibat hipertensi portal. Komplikasi metabolik adalah hilangnya fungsi hati dalam pengolah limbah dan memproduksi protein. Efeknya seperti hipoalbumin, seperti hipogonadisme, ikterik, dan lain sebagainya. Efek hipertensi portal karena aliran darah itu sulit melewati hati. Efeknya adalah varises pada kaki, biasanya esofagus, asites, dan splenomegali. Lalu selanjutnya adalah patologi komplikasi klinis sirosis. Nah, konsekuensi langsung dari hipertensi portal dan kondisi hiperdinamik adalah terjadinya asistensi dan varises esofagus. Selain itu, pada asistes juga dapat terjadi komplikasi infeksi yang disebut sebagai SBP atau spontaneous bacterial peritonitis. Nah, ini ada komplikasi sirosis. Komplikasi sirosis itu terdapat gangguan metabolisme akibat fungsi hati yang menurun. Yang pertama
adanya ikterus terjadi sebagai akibat ketidakmampuan hati mengeluarkan bliburin. Yang kedua ada ensefalopati, itu disebabkan baik oleh influensi hati maupun hipertensi portal. Nah, selanjutnya kemampuan tubuh yang berkurang dalam mengolah hormon pada wanita menyebabkan hipogonadisme seperti oligomenorrhea dan steril. Nah, kemampuan hati dalam memproduksi berbagai macam protein ini juga menurun. Akibatnya adalah adanya hipoalbumin dan sebagai kompensensi kadar globumin meningkat. Hal ini menyebabkan rasio albumin-globumin terbalik, yaitu kurang dari 1,0. Fungsi hati ini memproduksi faktor koagulasi khususnya yang terlibat dalam jalur intrinsik juga berkurang. Nah, ini ada hipertensi portal. Apa sih itu hipertensi portal? Hipertensi portal adalah kenaikan tekanan darah pada sistem portal. Sistem ini mengalir darah terutama dari organ Viresa di abdomen seperti usus ke hati. Hipertensi portal ini penting dalam filosofi sirosis hati. Pada sirosis hipertensi portal disebabkan oleh peningkatan resistensi sistem portal dan meningkatnya aliran pena portal. Nah, pada proses hipertensi awal ini, limpa membesar dan melakukan platelet dan komponen darah lainnya sehingga menyebabkan hiperselenisme. Nah, ini varises dan pendarahan varises eksofagus. Terbentuknya itu mencapai 10-12 mmGh. Selain adanya tekanan ini, terjadi sirkulasi hiperdinamik juga menyumbang akan terbentuknya varises. Nah, apa sih itu ikterik? Ikterik adalah penumpukan bilirubin dalam darah. Pada sirosis hati tidak mampu mengeluarkan atau memproses bilirubin dengan baik. Terkadang bilirubin bukan disebabkan oleh influensi, namun disebabkan adanya gangguan pada sistem bilirer. Nah, selain dengan ultrasonografi, penanda lainnya itu seperti PT yang memanjang bisa membantu membedakan ikterik akibat influensi hati dengan ikterik penyebabnya. Nah, ini adalah akibat kegagalan dalam sel hati. Yang pertama ada ikterus, ada spider neavi, palmar iterum, atrofi testis, rambut seksual berkurang, dan adem atau atheis. Nah, selanjutnya akibat hipertensi portal, yang pertama ada koratel, yang kedua ada camput medulaceae, yang ketiga ada hematemesis melana, ada splenomegali, varises esophagus, dan hemoroid. Nah, penata laksanaannya itu kita bisa yang pertama dengan istirahat, dengan diet, dengan menggunakan obat-obatan dan tindakan khusus. Tindakan khusus itu seperti kita bedah pintas, ada tips, ada transparansi hati. Prognosis sirosis hati. Nah, angka harapan hidup pasien dengan sirosis tergantung dari stadium kondisi orang tersebut. Biasanya itu 10 tahun pasien sirosis akan terkompensasi sekitar 90%. Jika sudah mengalami dekompensasi sekitar 10 tahun, kurang dari 50%. Kesintesisan ini dipengaruhi oleh komplikasi penyakit seperti adanya kanker hati dan lain sebagainya. Secara umum sirosis ini terbagi dua, yaitu penderita dengan fungsi hati yang masih ada atau sirosis terkompensasi, dan sirosis dan fungsi hati yang lebih buruk atau sirosis dekompensata. Pada sirosis terkompensasi media survei lebih dari 12 tahun, sedangkan pada sirosis dekompensata median survival yaitu 1,6 tahun. Nah, ini ada evaluasi diagnosis yaitu AST cenderung meningkat, ALT cenderung meningkat, USG untuk melihat densitas antara sel-sel parenkim hepar dan
jaringan akut, dan yang terakhir ada MRI, yaitu memberikan gambaran ukuran hepar dan aliran darah hepatik. Nah, yang terakhir adalah macam-macam tes fungsi hati. Yang pertama adalah tes mengetahui gangguan fungsi, yaitu dengan uptek atau bliburin, konjugasi itu juga dengan bliburin, ekskresi itu dengan bliburin dan asam empedu, sintetis itu dengan melakukan albumin, faktor koagulasi, dan kolinesterase. Yang kedua adalah dengan menggunakan tes integrasitas sel, yaitu AST, ALT, dan LDH. Yang ketiga adalah tes kolektasis, yaitu dengan bliburin, ALP. Yang keempat, yang terakhir adalah dengan tes etologi, yaitu dengan marker hepatitis dan tumor marker. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.